sedikit menanggapi akhirnya Ahmad Zoni dihadirkan dalam persidangan kemarin dan banyak pengakuan-pengakuan mengejutkan yang terbuka Bang. Salah satunya yang Amar mengatakan itu ditekan oleh polisi, yang CCTV yang dia mengatakan iya dia mengedarkan narkoba, bahkan disetrum. Mungkin tanggapan Abang sebagai praktisi hukum dan melihat hukum Ahmad Zoni ini seperti apa sih Bang? Yang pertama saya berbicara dari sisi praktisi hukum bahwa kita harus sepakati bahwa Indonesia sudah darurat narkoba. Pertama, apresiasi juga kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah bisa menghadirkan Ahmad Zoni untuk hadir secara fisik untuk mengikuti proses sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena memang tidak gampang. Dia dulu kan berada di tahanan di LP Cipinang, tapi karena ya dugaan perkara yang melibatkan Ahmad Zoni dan kawan-kawan sehingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Dan karena juga beberapa kali sidang dan secara online, dan mungkin dari Ahmad Zoni atau PH-nya melihat bahwa ini kurang efektif ini karena kadang mungkin sinyal, karena teknologi dan lain sebagainya, akhirnya mereka mengajukan permohonan untuk supaya Ahmad Zoni bisa hadir secara fisik mengikuti sidangnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan akhirnya disetujui karena ini bukan bekerja sendiri, pengadilan, lewat majelis hakim, kejaksaan, dan juga Dirjen Pas, karena dia berada di kawasan atau dia berada di Lapas Nusa Kambangan. Nah, yang perlu juga saya sampaikan bahwa ketika ada informasi, ada pengakuan seorang Ahmad Zoni bahwa dia ditekan, diintimidasi, bahkan dia distrom oleh aparat dalam hal melakukan penggeledahan ataupun dalam pemeriksaan, Ahmad Zoni harus buktikan, dalam artian bahwa ketika apa yang dia bicarakan itu dia harus buktikan dengan apakah dengan CCTV, apakah dengan ahli atau dengan saksi yang melihat kejadian tersebut. Jangan sampai nanti apa yang disampaikan itu bumerang bagi dia sendiri gitu loh. Sebenarnya saya melihat bahwa pihak Ahmad Zoni mengajukan Ahmad Zoni itu sebagai JC ya, untuk supaya membuka semua persoalan yang saat ini lagi viral, diduga ada permainan jual beli narkoba di Lapas Cipinang yang melibatkan dugaannya Ahmad Zoni dan kawan-kawan. Ini harus terang benderang. Dimana kalau dia jadi JC, udah pasti kan dia akan membuka semua yang terjadi, yang dia lihat, yang dia tahu, mungkin yang dia transfer ataupun yang dialami. Mungkin ada yang menjadi bandar, ada yang mensuplai, ada juga yang mungkin menjual, ada juga masuk. Apakah ada bekerjasama dengan oknum lapas atau tidak, atau ada oknum luar yang ikut terlibat dalam urusan jual narkoba di Lapas Cipinang tersebut atau tidak. Ini menurut saya harus benar-benar transparan, karena seluruh kita masyarakat Indonesia sepakat bahwa narkoba ini sudah sangat mengkhawatirkan generasi muda kita. Jadi memang kalau siapapun yang terlibat dalam urusan narkoba, ancaman hukumnya sangat berat, baik dia dalam kapasitas sebagai pemakai, pengedar ataupun sebagai bandar. Kalau pemakai itu arahnya, kalau terbukti pemakai, dia memang arahnya ke rehabilitasi. Tapi kalau dia pengedar, ancaman hukumnya 4 tahun sampai dengan 15 tahun. Dan kalau dia bandar, itu 20 tahun sampai hukuman mati. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian supaya kita semua jangan coba-coba deh sama barang haram tersebut. Oke, Bang. Tapi kan tadi seperti mungkin Abang sudah jelaskan di situ, Amar menyangkal memang ada rekaman dia mengakui tapi ditekan, disetrum, bahkan ada intimidasi, ya kan? Nah, Amar juga meminta kepada hakim untuk membuka CCTV yang lain saat dia ditekan sama pihak-pihak oknum, bukan oknum sih, pihak kepolisian yang menekan dia, biar itu transparan dan terang benderang, karena kan sempat disanggah kan kalau bahwa ada video pengakuannya gitu. Gimana mungkin Bang? Apakah hakim menyetujui harus membuka CCTV itu semua saat terjadinya Amar mengakui emang ada narkoba, maksudnya mengedarkan itu? Ya, jadi begini, ini kan soal pembuktian. Soal pengakuan Ahmad Zoni itu sebenarnya kalau belum ada bukti lain yang mendukung pengakuan dia, baik CCTV, keterangan saksi, ahli, petunjuk dan lain sebagainya, itu tidak berpengaruh sama sekali. Karena kalau saya sih tidak percaya terhadap pelaku narkoba, apalagi berulang-ulang. Dengan sikapnya sopan polos, saya tidak percaya, karena sudah berlaku berulang-ulang. Tapi apakah pernyataan itu benar atau tidak,
itu kan harus ada pembuktian, harus ada yang menguatkan statement dia. Jangan sampai nanti blunder, jangan sampai justru ada berita hoax yang disebarkan. Nah ini harus hati-hati. Saya rasa kita semua pahami bahwa setiap pelaku narkoba itu kebanyakan berbohong, ya, sehingga memang hati-hati juga kita masyarakat, netizen, terutama media melihat sosok seorang mungkin Amar Zoni, mungkin dia sopan, dia polos, tapi kan kita harus tahu bahwa dia berulang kali melakukan hal yang sama. Kalau menurut saya memang apa pengakuan dia perlu pembuktian lah, supaya jangan sampai kita melakukan menuduh petugas melakukan intimidasi, kekerasan ataupun penekanan, apalagi ada sampai strong. Kalau itu memang melanggar hak asasi saudara Amar Zoni. Kalau saya sih, siapa yang melakukan itu harus bertanggung jawab. Karena memang dalam hal investigasi, lidik, sidik dan penggeledahan atau penangkapan memang tidak boleh ada kekerasan, kecuali yang bersangkutan melakukan perlawanan atau membahayakan diri petugas gitu. Oke, berarti misalnya Amar meminta untuk membuka CCTV itu harusnya pihak hakim mengizinkan atau seperti apa, Bang? Kan dia juga ingin membuktikan diri dia kan. Kalau menurut saya, kalau dia bilang ada CCTV dan supaya transparan bahwa ada intimidasi, kekerasan, bahkan ada tekanan, ada juga mungkin hal-hal yang di luar jalur hukum, ya buka saja. Kan negeri ini kan negeri yang hukum itu kan transparan ya, terbuka untuk umum, ya buka saja nggak masalah. Apa benar seperti itu? Atau mungkin dibuka secara internal, dikirim flash disk hakim, mungkin ke pengacaranya atau ke pihak jaksa, ya silakan aja. Apa benar pernyataan seorang Amar Zoni kan gitu. Oke, Bang, tapi mengambil semua dari masalah Amar ini berkaca, benar gak sih Bang ada sindikat yang besar juga, mungkin beberapa oknum atau orang-orang yang emang ada di situ gitu kan, yang mengedarkan bisa di dalam lapas seperti ini kan? Sekarang begini loh, saya sering masuk ke lapas, pemeriksaan sangat ketat, super ketat. Kita masuk pintu pertama pengecekan, pintu kedua pengecekan lagi, bahkan KTP kita, bahkan kita di stempel sinar X, handphone kita semua disita, dicek baik dengan alat maupun dengan manual. Jadi kalau sampai ada barang masuk ke dalam, ya saya curiga aja pasti ada oknum yang bermain, oknum lapas ya ikut terlibat dalam minimal membuka akses, memfasilitasi, atau dia sendiri yang mensuplai barang tersebut. Jadi kalau menurut saya udah pemeriksaan sampai mendalam, siapa saja yang terlibat dalam urusan memfasilitasi, ikut serta, bandar, atau dia sebagai pelaku penjual dan lain sebagainya, atau pemakai di lapas itu berapa orang, ya udah diperiksa aja semuanya. Makanya kalau Amar Zoni menjadi JC itu lebih baik. Satu sisi dia bisa membantu proses ini dibuka sampai persoalan sampai siapa saja yang terlibat, dan juga karena dilihat dia membantu proses, otomatis dia juga akan diperhatikan soal ancaman hukum dia pasti diringankan. Jadi mungkin saran Abang saatnya ini waktunya Amar untuk membuka semuanya ya Bang. Memang kesempatan untuk satu mengambil hati daripada majelis hakim, karena hakim kan juri di situ ya. Jaksa dan pengacaranya Jaroni berdebat, hakimnya yang menilai dia benar yang mana gitu. Yang kedua, kalau dia mau jujur dan terbuka, tidak menutup-nutup sesuatu, transparan, ya saya rasa hukumannya akan diringankan. Karena memang kalau orang mau mempermudah proses, membuka siapa sih otak, siapa sih bandar, siapa sih penjualnya, siapa sih menyuplai, siapa memfasilitasi, siapa sih pemakainya gitu, lalu berapa duit yang masuk, ditransfer ke siapa, TPPU-nya juga akan dikejar. Maksud saya buka saja, sehingga hakim menilai bahwa seorang Amar Zoni itu jujur, dia mau terbuka dan dia membantu proses ini, sehingga banyak keterlibatan siapapun akan akhirnya diproses hukum. Itu menurut saya momen ya untuk Amar Zoni mendapatkan mungkin ya hukuman ringan gitu. Oke, Bang, kalau misalnya itu terjadi, Amar Zoni membuka tabir ini semua, mungkin bayangan Abang sebagai praktisi hukum, hukumannya seperti apa sih yang akan dia dapatkan? Kalau sekarang kan dia dipindahkan ke Nusa Kambangan, cukup berat ya dari kemarin kan orang melihatnya ya, hingga dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ya, kalau saya sih melihat bahwa kalau seseorang itu mempermudah proses hukum di pengadilan dan hakim melihat bahwa orang ini jujur, terbuka, dan membantu
untuk supaya proses ini berjalan dengan cepat dan pelaku-pelakunya ditangkap. Ya ancaman hukumannya kan kalau menurut saya dilihat surat Ahmad Joni itu perannya seperti apa. Tapi intinya bahwa udah pasti akan menjadi ringan karena dia dengan niatnya mau bantu pihak pengadilan untuk memproses siapa saja yang terlibat dan berapa sih duit yang masuk. Dan ini kan soal orang jual beli ini kan masalah uang. Orang pakai karena kebutuhan. Bandar itu tidak akan mungkin bangkrut selama masih ada pemakai. Narkoba pasti akan tetap ada. Penjual pasti ada. Kalau ada penjual pasti ada bandar. Makanya kalau mau dikejar, ya kejar sampai tuntas siapa sih bandar daripada pemasok suplai deh barang haram tersebut di lapas. Oke. Mungkin terakhir kan di sini juga udah terkuak kalau ternyata Amar ini sebagai benar-benar pengedar di situ ya Bang. Dan itu hukuman ancamannya berapa Bang tadi mungkin untuk Amar yang saat ini? Ya kalau pengedar itu kan saya sudah bilang minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun. Jadi ini kan karena dia pengedar, kalau dia bandar hukumannya seumur hidup dan hukuman mati. Gitu. Dan itu wajar, emang dia dipindahkan ke Nusa Kambangan Ya itu? kalau misalkan berulang, masih menjalankan tahanan dia sebagai tahanan narkoba, lalu melakukan lagi kejahatan narkoba lagi di dalam lapas. Kan ini kan artinya ini orang tidak mau tobat-tobat, tidak ngaku, ya kan? Lalu dikatakan bahwa Ahmad Joni itu polos, baik. Ya kalian harus lihat secara objektif. Kejadian berulang. Kalau orang itu mau tobat, mau tidak melakukan lagi, tidak akan berulang. Selesai dia tobat dan tidak akan pernah mendekati barang haram tersebut. Oke, terima kasih Bang.